Classy People dan juga sahabat SPH, bagaimana kabar Anda di hari ini? Semoga baik and hopefully ready nih untuk dengerin another information dari Semen Padang Hospital. Kita bakal bahas satu topik yang mungkin relate banget buat kita, tapi juga sering banget diremehkan, yaitu kesehatan gigi. Sampai Maggie Z aja ya, Classy People dan juga sahabat SPH bikin lagu, katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, which is not true. Makanya hari ini kita bakal bahas pentingnya perawatan gigi dengan dokter spesialis konservasi gigi. Dimana kali ini sudah hadir bersama kita dokter gigi Ovi Prima Damara yang merupakan dokter spesialis konservasi gigi dari Semen Padang Hospital. Selamat sore dok, kabar sore, baik ya dok? Sehat, alhamdulillah. Oke, mungkin boleh dijelasin nih dok, kira-kira sebenarnya apa sih dokter spesialis konservasi gigi ini? Jadi mungkin untuk semua sahabat SPH dan para pendengar Classy, jadi dokter spesialis konservasi gigi yaitu dokter gigi yang menangani gigi-gigi yang telah berlubang, yang sudah sakit atau mengganggu, tapi gigi tersebut masih bisa kita pertahankan, jadi tidak dicabut. Nah, atau kata lain yaitu dokter yang merawat saraf gigi, biasanya lebih dikenal dengan perawatan saraf gigi gitu. Oke. Nah, kalau untuk perbedaannya sendiri dok sama dokter gigi umum, dokter konservasi gigi ini seperti apa dok? Jadi mungkin secara umum dokter gigi itu kan awalnya sama kita kuliah ya, dokter gigi umum. Nah, nanti ada lagi yang namanya spesialis konservasi gigi. Spesialis kan banyak ya di gigi. Nah, untuk konservasi gigi ini tuh terkhusus perawatan saraf gigi. Jadi perawatan saluran akar, perawatan gigi yang telah mati, atau perawatan pada gigi yang jatuh atau fraktur atau kecelakaan yang misalnya di gigi lepas lalu kita pasang kembali. Nah, itu nanti dirawat giginya atau dibersihkan saluran akarnya itu oleh dokter gigi spesialis konservasi gigi. Oke, berarti dokter gigi spesialis konservasi gigi ini mengerjakan hal yang lebih detail lagi dari dokter gigi umum ya. Nah, kalau menurut dokter, kita dari basic dulu dok, sebenarnya sepenting apa sih dok menjaga kesehatan gigi ini? Nah, jadi mungkin buat semua pasien-pasien atau semua kita lah, itu kita wajib menjaga kesehatan gigi itu karena pertama, jika kesehatan gigi kita terganggu, pasti kan untuk makan tuh susah gitu. Nah, yang kedua, jika kesehatan gigi kita nanti terganggu juga, itu bakteri-bakteri di mulut itu nanti mungkin bisa menyebar misalnya ke jantung, ke otak gitu. Nah, yang ketiga mungkin jika masalah estetik ya yang paling penting ya, itu mungkin jika terjadi pada gigi depan. Nah, itu misalnya jika giginya berlubang atau giginya bolong, itu kan mengganggu estetik. Nah, itu kayaknya mengurangi rasa kepercayaan diri pada pasien seperti itu. Jadi mungkin menurut saya lebih penting kita merawat daripada kita mengganti dengan gigi palsu atau yang udah rusak gitu, seperti itu. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Iya, benar. Nah, kalau dari tanda-tanda awalnya apa sih dok? Kapan nih kita harus kayak, oh there's something wrong gitu dok? Jadi biasanya itu pasien-pasien banyak yang mengeluhkan itu ngilu. Jadi misalnya pasien makan makanan yang manis atau minum air dingin terus dia merasa ngilu. Nah, berarti kalau sudah merasa ngilu itu berarti kan ada pemicunya, di mana rangsangan yang diberikan itu sampai ke saraf di gigi dan itu membuat tanda di pasien. Nah, itu kan udah mulai mengganggu. Nah, itu mungkin disegerakan buat diperiksa ke dokter gigi. Karena kalau misalnya masih ngilu aja, sebatas ngilu itu masih bisa kita tambal langsung gitu. Tapi kalau misalnya udah sakit sampai kepala, udah mengganggu atau bahkan gusinya itu bengkak, itu berarti kan infeksinya sudah sampai ke akar. Nah, itu tidak bisa kita langsung tambal. Nah, makanya kita harus ke spesialis konservasi gigi dulu, dilakukan perawatan saraf gigi seperti itu. Untuk ininya sendiri dok, kita kan awalnya dulu aja, mungkin membedakan. Berarti kalau misalkan kita sudah minum minuman yang sangat dingin nih dok, misalnya perbedaannya itu giginya ada bermasalah sama emang minumannya terlalu dingin apa dok? Nah, biasanya kalau misalnya dingin banget, itu kan giginya tuh cenut gitu loh, kayak sakit. Nah, abis itu kan kita nggak minum lagi, sakitnya masih ada. Nah, itu berarti tandanya itu udah sampai saraf gigi kita. Nah, itu mungkin disegerakan aja ke dokter gigi, dicek lubangnya udah dalam apa bagaimana. Tapi kalau cuma minum gigi ngilu, kena AC ngilu, habis itu hilang ya berarti itu normal gitu. Itu palingan giginya sensitif seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya penyebab dari gigi berlubang ini apa dok? Nah, biasanya itu tetap ya penyebab itu kan pasti ada infeksi bakteri. Nah, infeksi bakteri itu bisa terjadi karena mungkin pasien giginya tuh lubangnya kecil tapi tidak dilakukan perawatan atau penambalan, sehingga lubangnya itu semakin besar. Nah, jadi bakteri itu semakin aktif sehingga membuat gigi itu semakin
lubangnya semakin lemah, jadinya lubangnya makin besar. Terus bisa juga karena dari kebiasaan snack atau pola diet. Jadi misalnya kita makan yang manis-manis kayak cake atau roti, tapi kita habis itu nggak kumur-kumur, jadi kan sisa-sisa yang tadi itu lengket di gigi, lama-kelamaan itu bisa membuat asam di rongga mulut kita. Nah, asam itu yang nyebabin nanti bakteri muncul dan berlubang seperti itu. Oke, tapi di beberapa case kan dok, ada yang ternyata giginya itu, tapi berarti ininya cuma 2 aja, kalau nggak ngilu kelihatan lubang aja gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan gigi ini udah ditambal atau pernah melakukan perawatan saluran akar dok, gimana caranya kita ngerawat gigi yang sudah diperbaiki itu? Jadi mungkin buat perawatannya sama ya, kita tetap harus konsul ke dokter, kayak kontrol rutin 6 bulan sekali itu wajib. Setidaknya mau bisa ada karang, ada lubang yang baru lagi. Terus yang kedua mungkin kita lebih menjaga. Jadi maksud saya itu ketika kita mengunyah, gigi itu jangan terlalu dipakai buat mengunyah yang keras gitu. Karena gigi yang habis dirawat saraf itu cuma mengembalikan fungsinya aja. Jadi dia tuh menjaga biar dia nggak hilang dari longga mulut gitu. Nah, kekuatannya itu udah berkurang dengan gigi asli, jadi mungkin lebih dijaga supaya dia nggak patah gitu. Nah, mungkin itu aja sih, lebih ke kita aja ngejaga buat makannya jangan yang keras-keras gitu. Nah, selama ini dok, kesalahan apa aja sih yang dilakukan pasien setelah melakukan perawatan, entah itu gigi berlubang atau ngilu tadi dok? Biasanya tuh pasien itu dia datang ke dokter gigi sakit kan, setelah itu kita obati tuh, kita matiin sarafnya dulu, nanti kan kita sampaikan lagi, nah ini kita belum perawatan sampai saluran akar. Biasanya pasien itu nggak balik lagi gitu loh. Nah, karena udah nggak sakit lagi. Karena udah nggak sakit lagi. Nah, akhirnya kan giginya lama kelamaan rapuh, pecah dari sisa akar gigi dan harus dicabut gitu. Nah, mungkin itu kalau pasien itu nggak ngedengar instruksi dokternya ya buat rutin ke kontrol lagi gitu. Tapi kalau misalnya masalah setelah dirawat saraf itu mungkin adalah gigi yang fraktur atau pecah tadi, itu biasanya karena pasien ngegigit yang keras. Jadi dia merasa giginya udah normal nih, udah baik, nah ngegigit yang keras lalu fraktur. Nah, kalau udah fraktur sampai akar kan kita nggak bisa pertahankan, jadi harus dicabut gitu. Banyak juga nih dok yang bilang kalau gigi yang katanya sarafnya udah mati itu harus dicabut. Gimana menurut dokter? Nah, itu balik lagi ke kondisi klinis giginya. Misalnya kalau giginya itu mahkotanya masih bagus, masih setengah sisa dari mahkotanya, itu menurut saya dipertahankan saja. Karena kalau gigi dicabut mau nggak mau harus diganti dengan gigi palsu. Kalau enggak nanti giginya bergeser-geser atau yang atas turun ke bawah, dan itu membuat pipi pasien juga bisa lama-lama kelamaan kayak kempot karena kan nggak ada gigi kan. Nah, tapi jika misalnya pasien itu giginya itu udah sisanya itu sama rata dengan gusi, saya udah tipis sekali, itu memang saya sarankan buat dicabut dan dipasang gigi palsu seperti implan seperti itu. Jadi balik ke kondisi klinis giginya aja gitu. Oke, berarti nggak bisa disamain ya dok? Iya, nggak bisa disamain. Jadi kalau sebaiknya dicek dulu ya ke dokter gigi ya. Oke, nah kalau dampaknya sendiri apa nih dok kalau kita menunda atau bahkan tidak melakukan perawatan konservasi gigi ini setelah punya kerusakan gigi kita? Nah, mungkin kalau yang saya bilang tadi ya, mungkin kalau kita menunda kan semakin lama tuh lubangnya semakin besar kan. Nah, jadi kan gigi semakin rapuh. Nah, kalau gigi udah semakin rapuh nanti ujung-ujungnya dicabut gitu. Nah, jadi sebelum kita harus mencabut sebaiknya kita merawat dulu gitu. Jadi biar nggak dicabut giginya, jadi giginya nggak hilang gitu. Nah, nanti kalau kita rawat saraf selesai, kita tambal, nah giginya balik seperti semula kembali gitu. Jadi sesegera mungkin lah ya, kalau misalnya udah terasa ngilu langsung ke dokter gigi aja gitu. Biasanya kalau misalkan sudah ada masalah gigi, sudah dilakukan perawatan konservasi gigi ini dok, itu biasanya ketahanan dari si konservasi yang sudah ditambal itu biasanya berapa? Itu biasa estimasinya kalau minimal ya itu 5 tahun. Itu bisa jangka panjang, apalagi kalau misalnya gigi yang disarung. Jadi kan setelah dirawat saraf itu kadang ada yang disarung ya giginya ya, kadang pasien mau disarungin, nah itu bisa seumur hidup. Karena kalau disarung itu sarungnya lepas bisa kita pasang lagi. Biasanya pun saya juga menyarankan kepada pasien, saya udah ditambal terus lepas tambalannya, itu saya sarankan buat disarung, karena disarung mungkin lebih long lasting ya perawatannya seperti itu. Oke, mungkin banyak yang ini kan dok, karena saya juga personally kalau udah ke dokter gigi itu pertama kadang takut kan dok, terus juga ada kayak
ya pas kita udah tambal terus ada kecenderungan dia akan lepas lagi itu loh dok. Nah itu tuh yang bikin kita kan kayak perlu nggak ya gitu-gitu kan. Ternyata cukup lama ya dok, 5 tahun sampai ada yang seumur hidup juga. Nah kalau dari dokter sendiri sebenarnya untuk kontrol rutin ke dokter gigi spesialis konservasi gigi ini kira-kira berapa kali dok? Nah balik lagi ke kasusnya, kalau misalnya biasanya gigi-gigi itu kalau kontrol rutin PSA itu sekitar 5 sampai 8 kali itu kontrol rutinnya. Oke. Jadi misalnya perawatannya itu selama itu gitu. Nah tapi kalau misalnya kontrol rutin ke dokter gigi itu sekali 6 bulan gitu. Jadi misalnya kalau misalnya ada yang mengeluhkan sakit gigi berlubang ya sebaiknya segera ke dokter gigi. Kalau bisa ditambal langsung tidak perlu perawatan saluran akar, itu 1 kali datang selesai. Tapi kalau misalnya perlu perawatan saluran akar itu mungkin bisa 3 kali, 4 kali, mungkin ada bisa sampai 8 kali. Itu tergantung nanti dari bentuk akarnya. Kadang ada akar yang bengkok atau ada akar yang lurus, nah itu tergantung akarnya. Jadi proses kunjungannya itu nanti tergantung bagaimana kondisi akarnya. Penyebab dari kita sampai harus melakukan perawatan saluran akar ini apa tuh? Nah itu balik ke infeksinya tadi. Jadi infeksi yang udah sampai ke kanal saraf dan udah menginfeksi ke saluran akar itu harus kita ambil dulu. Jadi kita bersihkan saluran akarnya dulu, nanti kita isi pakai bahan sintetis. Nah nanti baru kita tambal permanen gitu. Jadi kan kalau kayak gigi sakit itu kan penyebabnya itu bakteri ya. Jadi yang ada 2 tuh cara mengatasinya. Pertama kita cabut giginya, kedua kita rawat saluran akarnya. Nah kalau pasien yang nggak mau dicabut itu bisa dirawat saluran akar, apalagi pasien-pasien yang giginya itu masih bagus. Nah lubangnya kecil tapi dalam, nah itu rawat saluran akar. Tapi kalau misalnya ternyata giginya udah hampir sama gusi ya itu mau nggak mau harus dicabut. Nah dengan kemajuan teknologi dalam perawatan gigi ya dok, kira-kira inovasi baru-baru ini apa aja nih dok? Sekarang mungkin banyak laser ya, jadi mungkin udah ada kalau di bidang dokter gigi itu laser in dentistry biasanya kan. Cuman laser itu masih banyak belum digunakan di kota Padang gitu, biasanya itu ya belum familiar. Nah laser ini mungkin meminimalkan intervensi, jadi lubang yang kecil ya udah nggak usah kita bolongin besar, jadi tetap kecil nanti kita bersihkan dan meminimalkan rasa sakit seperti itu. Mungkin itu sih yang keterbaruan ya sekarang ya laser ya. Cukup exciting ya dengernya. Nah kalau untuk di Semen Padang Hospital sendiri nih dok, kira-kira layanan konservasi gigi ini tersedia terus apa gimana dok? Nah, jadi mungkin untuk di SPH sendiri itu ada 2 spesialis konservasi gigi, jadi ada pagi dan sore. Terus untuk layanannya itu ya kita menerima perawatan saluran akar, penambalan, terus mungkin juga ada pasien-pasien yang mau veneer mungkin. Veneer pun bisa ya dok? Bisa. Terus kayak pemasangan sarung, nah mungkin banyak sih perawatan atau minimalnya kita tuh ngecek dulu lah medical check up, kita cek ada gigi yang berlubang atau tidak gitu. Terus di sini juga ada ronsen untuk gigi kan di SPH, jadi kalau pasien-pasien yang mau perawatan nggak perlu keluar, jadi langsung di SPH aja bisa gitu. Nah kalau misalkan untuk perawatan darurat untuk gigi berlubang atau patah itu kira-kira ada apa enggak dok? Biasanya itu kalau perawatan darurat biasanya pasien langsung ke dokter gigi aja. Jadi dia ngecek maksudnya ada yang bengkak atau itu, nanti kita langsung buka dulu lubang yang membuat sakit itu, terus kita keluarkan dulu bakterinya. Itu mungkin perawatan daruratnya. Sama mungkin kita kasih obat langsung minum ya, itu buat antibiotik buat hilangin bakterinya seperti itu. Oke, menurut dokter kalau misalkan mungkin sering, saya juga personal pernah lakuin itu ya dok, misalkan lagi bengkak banget terus kita kompres sama es dok, itu bener-bener bener perlakuannya atau sebenarnya salah dok? Nah sebenarnya kalau itu kan buat ngilangin rasa sakitnya doang ya kalau es, tapi tetap bakterinya itu kan nggak keluar. Jadi kalau mau keluar ya harus ke dokter gigi, dicek dulu dalamnya, dibersihkan, nah baru nanti dia sembuh seperti itu. Baik dok, terima kasih ya dok. Mungkin boleh dong dok closing statementnya nih tentang kesehatan gigi buat people dan juga sahabat SPH. Mungkin buat teman-teman semua, sebaiknya kalau ada masalah di giginya meskipun sedikit atau kecil atau ngilu, itu segera ke dokter gigi ya. Jadi jangan ditunggu sampai gigi itu udah sakit sampai ke kepala atau yang udah cenat-cenut atau apalagi yang bengkak. Jadi kalau misalnya sedini mungkin ke dokter gigi, itu tindakan yang dilakukan juga kecil
kecil gitu. Tapi kalau misalnya udah besar lubangnya itu perawatannya akan lebih lama dan kunjungannya akan berulang. Terus kayak mungkin dari segi biaya juga akan lebih banyak. Jadi sebaiknya mulai kontrol rutin 1 kali 6 bulan ke dokter gigi. Mungkin itu sih buat teman-teman semua gitu. Baik, terima kasih dokter atas waktu dan juga penjelasannya. Terima kasih juga buat sahabat SPH dan juga Classy People yang sudah setia nih nontonin terus berbagai episode dari Semen Padang Hospital Podcast. Supaya nggak ketinggalan sama episode selanjutnya, Anda juga bisa subscribe YouTube channel Semen Padang Hospital atau simply dengerin episode ini di Classy 103,4 FM. Untuk itu saya Gia Yevanda dan juga dokter pamit undur diri. Assalamualaikum and then see you.